Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 dengan saya Haris Fatur Rahman dengan NPM 1953024007 dan rekan-rekan saya yaitu Baby Olivia Alianda dengan NPM 1953024005, Dea Olivia Amanda dengan NPM 1913024005 dan Fitri Handayani dengan NPM 1913024017. Di sini kami akan membahas tentang racun pada hewan melata dan arthropoda. Pokok bahasannya yaitu ada dua, yaitu yang pertama racun pada hewan melata yang terdiri dari ular, komodo, kadal, dan katak. Yang kedua yaitu racun pada hewan arthropoda yang terdiri dari laba-laba, kalajengking, kelabang, dan lebah. Untuk pokok bahasan yang pertama yaitu racun pada hewan melata. Dengan hewan yang pertama yaitu ular. Ular merupakan jenis hewan melata yang dapat dibedakan atas ular berbisa dan ular tidak berbisa. Ular berbisa memiliki sepasang taring pada bagian rahang atas. Pada taring tersebut terdapat saluran bisa untuk menginjeksikan bisa ke dalam tubuh mangsanya secara subkutan atau intramuskular. Bisa adalah suatu zat atau substansi yang berfungsi untuk melumpuhkan mangsa dan juga sekaligus berperan pada sistem pertahanan diri. Racun pada ular. Pada kasus gigitan ular, 11% kemungkinan meninggal karena racun ular bersifat hematoksik, neurotoksik, dan hitaminik. Efek dan gejala. Yang pertama yaitu bengkak dan kemerahan di sekitar luka. Terdapat 2 luka tusukan yang ada di kulit, kesulitan bernapas, rasa sakit di bagian gigitan ular, peningkatan detak jantung, muntah dan mual, penglihatan kabur, berkeringat dan terus mengeluarkan air liur, mati rasa di wajah dan bagian badan lainnya. Penanganan pada ular. Yang pertama yaitu tetap tenang dan usahakan untuk mengingat jenis, warna, serta ukuran ular. Kemudian yang kedua, kurangi aktivitas dan melakukan imobilisasi area gigitan. Yang ketiga, posisikan area gigitan lebih rendah dari jantung, tutup dengan kain kering yang bersih. Yang keempat, lepaskan cincin atau jam tangan dari anggota tubuh yang digigit, longgarkan pakaian yang dipakai. Apabila ular yang menggigit tidak berbisa, maka dokter akan memberikan terapi antibiotika dan pencegahan tetanus sesuai dengan indikasi. Sedangkan pada kasus yang lebih berat dapat diberikan antivenom. Itu yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, saya Baby Olivia Alianda, NPM 1953024005 akan melanjutkan materi mengenai racun pada hewan melata. Jadi yang kedua yaitu hewan komodo. Komodo atau Varanus komodoensis adalah spesies biawak besar yang terdapat di Pulau Komodo dan merupakan spesies terbesar dari familia sekaligus kadal terbesar di dunia. Nah, dengan rata-rata panjang 2-3 meter dan beratnya itu bisa mencapai 100 kg. Jadi, racun komodo itu bakteri yang paling mematikan di air liur komodo itu diperkirakan adalah bakteri Pasteurella mutosida. Air liur komodo juga memiliki aneka bakteri yang mematikan di dalamnya. Lebih dari 28 bakteri gram negatif dan 29 gram positif telah diisolasi dari air liur ini. Bakteri-bakteri tersebut itu menyebabkan septikemia pada korbannya. Jadi selanjutnya itu gejala dan efek. Nah, para peneliti itu telah mengamati luka-luka pada tangan manusia akibat gigitan komodo, yaitu yang pertama itu adanya bengkak secara cepat dalam beberapa menit. Lalu yang kedua, terdapat gangguan lokal dalam pembekuan darah. Yang ketiga, itu terdapat rasa sakit yang mencekam, menjalar hingga ke siku dengan beberapa gejala yang bertahan hingga beberapa jam kemudian. Nah, untuk penanganannya sendiri itu jika tidak segera mendapat pertolongan medis, luka gigitan komodo itu akan menimbulkan infeksi yang mendalam pada manusia. Nah, infeksi ini merupakan proses invasi dan multiplikasi berbagai mikroorganisme termasuk bakteri ke dalam tubuh. Nah, jika tergolong berat dan bakteri masuk ke dalam darah, maka infeksi itu disebut dengan septikemia. Selanjutnya yang ketiga yaitu hewan kadal. Nah, kadal ini pada umumnya itu bertubuh kecil, padat, bersisik licin dan berkilau serta hidupnya itu di tanah. Nah, sejauh ini itu dikenal hanya ada 2 jenis kadal yang gigitannya terbukti berbisa, yakni kadal gila monster atau Heloderma suspectum dan kadal manik-manik Meksiko atau Heloderma horridum. Nah, untuk racun kadal itu, kadal yang dinobatkan sebagai kadal paling beracun adalah gila monster atau Heloderma suspectum dengan warna yang cukup mencolok perpaduan hitam dan orange.
Nah, kandungan racun Gila Monster itu terdapat neurotoksin yang mampu merusak jaringan sel. Bahkan, racunnya ini sama dengan kandungan racun yang terdapat di ular Derrick Diamondback. Nah, racun milik kadal ini itu tersimpan pada gigi yang ada di dalamnya, yang mana akan dikeluarkan ketika ia sedang menggigit. Selanjutnya itu efek dan gejala. Gejala gigitan itu termasuk rasa sakit yang menyiksa, edema, dan kelemahan yang terkait dengan penurunan tekanan darah yang cepat, yang dimana bisa menyebabkan pendarahan di organ dalam dan eksoptalmos atau mata menonjol, dan helotermin yang bisa menyebabkan kelesuan, kelumpuhan parsial pada anggota badan, dan hipotermia pada tikus. Untuk penanganannya itu bisa dilakukan dengan melepaskan diri dari gigitan kadal sesegera mungkin dengan membuka mulut kadal dengan tongkat yang kuat. Lalu membersihkan luka dengan banyak air. Selanjutnya itu merujuk pasien ke fasilitas medis. Luka itu harus dieksplorasi dengan hati-hati untuk gigi patah yang ditinggalkan. Penting untuk memastikan bahwa imunisasi tetanus mutakhir dan bahwa pasien diamati untuk tanda dan gejala infeksi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya katak. Katak adalah binatang amfibi pemakan serangga yang hidup di air tawar maupun hidup di daratan. Berkulit licin, berwarna hijau atau merah coklat-coklatan, serta ada pula yang berwarna biru, memiliki kaki belakang yang lebih panjang dibandingkan kaki depannya, serta pandai melompat dan pandai berenang. A. Racun katak. BTX atau batracotoksin adalah neurotoksin non-peptidal yang dikenal paling kuat. Batracotoksin berasal dari kata Yunani batrachos yang berarti katak dan toksin yang berarti racun. Lebih dari 100 racun telah diidentifikasi dari sekresi kulit katak yang berasal dari anggota keluarga Dendrobatidae, terutama Dendrobates dan Pilobates. B. Efek dan gejala dari racun katak. 1. Sesak napas. 2. Cepat lelah. Dan ketiga, pembekakan pada tungkai dan pergelangan kaki. Batracotoksin bekerja dengan membuka saluran sodium sel saraf yang secara permanen memblokir transmisi sinyal saraf ke otot hingga membuat otot menjadi kejang. Akibatnya, jantung menjadi rentan dan berujung pada gagal jantung. Yang ketiga, penanganan. Saat ini, tidak ada obat penawar yang efektif untuk pengobatan keracunan batracotoksin yang berasal dari katak. Feratidin, akrotinin, dan grionotixin seperti batracotoksin adalah racun larut dalam lemak yang sama mengubah selektivitas ion dari saluran natrium menunjukkan situs umum tindakan. Karena kesamaan ini, pengobatan untuk keracunan batracotoksin mungkin mencontoh atau berdasarkan pengobatan untuk salah satu dari racun tersebut. Selanjutnya, racun pada hewan arthropoda. Yang pertama, laba-laba. Tubuh Arachnoidea terdiri atas kepala dan dada yang menyatu atau cephalothorax seperti abdomen, kecuali caplak. Pada cephalothorax terdapat 4 pasang kaki untuk berjalan, mulut dilengkapi dengan sepasang chelicera atau alas serat untuk mengeluarkan racun dan melumpuhkan mangsanya, serta sepasang pelvipaldus atau alat capit yang berfungsi sebagai alat indera peraba dan untuk memegang mangsanya. A. Racun laba-laba. Racun laba-laba bersifat neurotoksin dan nekrotoksin. Neurotoksin mengganggu penjalaran impuls saraf pada saluran ion dan sinaps. Sedangkan nekrotoksin bekerja pada reaksi yang sistematif, misalnya pada ginjal dan darah. B. Efek dan gejala dari racun laba-laba. Gigitan laba-laba beracun dapat mengakibatkan timbulnya 1. Kemerahan pada bagian gigitan. 2. Pembengkakan. Dan yang ketiga, rasa gatal dan rasa sakit. Pada kondisi parah, gigitan serangga berbahaya dapat menimbulkan 1. Gejala alergi yang cukup fatal seperti bengkak di bagian tenggorokan dan wajah. 2.
kesulitan bernafas, dan yang ketiga, kehilangan kesadaran. Gejala sengatan laba-laba beracun yaitu bagian tubuh yang digigit laba-laba tersebut terdapat 1. Berubah menjadi berwarna biru, ungu, ataupun hitam. 2. Rasa sakit yang luar biasa dengan bagian tubuh yang digigit laba-laba mengalami infeksi. 3. Kesulitan bernafas. 4. Tubuh terasa sangat lemas. 5. Kejang otot. Dan yang keenam, mengeluarkan keringat secara berlebihan. Selanjutnya, penanganan. Penanganan sengatan laba-laba beracun dengan cara 1. Membersihkan bekas gigitan dengan sabun lembut dan air. 2. Mengoleskan salep antibiotik untuk membantu mencegah infeksi. 3. Menempelkan kompres dingin ke bekas gigitan untuk membantu mengurangi rasa sakit ataupun bengkak. 4. Bila gigitan terjadi di lengan atau kaki, disarankan untuk diangkat hingga posisinya sedikit lebih tinggi untuk mencegah pembengkakan jantung. 5. Meminum obat pereda rasa nyeri yang dijual bebas sesuai dengan petunjuk pemakaiannya. Dan yang keenam, mengamati gigitan untuk mencari tanda-tanda infeksi dari racun laba-laba tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kalajengking. Nah, kalajengking merupakan hewan yang berukuran kecil berkaki 8 dengan ekor yang mengandung racun. Nah, pada ekor kalajengking terdapat telson pada ujung ekor yang mengandung 2 kelenjar racun yang mengeluarkan racunnya melalui penyengat tajam di ujung ekor. Nah, ini ya teman-teman. Nah, untuk racun kalajengking tersebut merupakan campuran kompleks yang terdiri dari protein, neurotoksin, nukleotida, asam amino, kardiotoksin, nefrotoksin, toksin hemolitik, fosfosidiesterase, fosfolipase A, hyaluronidase, asetilkolinesterase, glikosaminoglikan, histamin, serotonin, dan zat-zat lain. Nah, neurotoksin dalam racun kalajengking sangat mematikan, bahkan lebih mematikan dibandingkan neurotoksin dari bisa ular. Selanjutnya, efek dan gejala. Nah, jadi efek sengatan dari kalajengking itu umumnya menyebabkan efek lokal yang berupa 1. Rasa nyeri, kadang-kadang parah, rasa terbakar, dan dapat menyebar. Yang kedua, bengkak. Yang ketiga, kemerahan pada lokasi sengatan. Yang keempat, sensitif terhadap sentuhan. Yang kelima, sensasi mati, rasa, atau kesemutan. Nah, sengatan kalajengking juga beresiko menyebabkan reaksi hipersensitivitas. Nah, racun kalajengking menyebabkan efek keracunan parah yang menstimulasi efek sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Nah, sengatan kalajengking juga dapat menghasilkan gejala sistemik termasuk 1. Sesak dada, detak jantung yang cepat, agitasi, sama yang terakhir kejang otot. Untuk penanganannya, yang pertama, bersihkan lokasi sengatan dengan air dan sabun atau antiseptik ringan. Yang kedua, penanganan awal berupa kompres pada lokasi sengatan dengan air dingin atau kantung es selama 15-20 menit. Yang ketiga, yaitu harus diusahakan supaya racun tidak tersebar ke seluruh tubuh dengan mobilisasi jangan dengan gerakan gitu. Bagian tubuh yang tersengat kecuali yang menimbulkan efek nekrotik atau kematian sel. Nah, yang keempat itu pemberian antihistamin dan anti nyeri non narkotik dapat dilakukan oleh tenaga medis ataupun dokter. Nah, selanjutnya itu kelabang. Nah, kelabang menggunakan bisanya untuk melumpuhkan mangsanya. Nah, jadi racun pada kelabang ini biasanya menyebar sebuah racun yang disebut dengan venom. Racun ini diproduksi pada bagian dasar taring kelabang, bagian segmen tubuh kelabang yang pertama banyak mengandung venom. Untuk efek dan gejalanya, yang pertama bengkak dan berwarna gelap, sakit kepala dan tubuh lemah, gangguan pernapasan, nyeri saat bernapas, denyut jantung yang lebih cepat, mual dan muntah, dada sakit dan sesak. Untuk penanganannya, yang pertama gunakan sabun dengan lembut dan jangan menggosok atau menekan pada daerah gigitan karena bisa menyebabkan infeksi. Berikan es batu pada bagian terkena gigitan. Hal ini diperlukan untuk mencegah infeksi dan mengatasi kematian jaringan di sekitar gigitan menjadi lebih parah. Hindari membungkus bagian kulit yang terkena gigitan kelabang.
Yang kedua, jangan menutup luka dengan kain kasa atau bahan lain agar luka tetap terkena udara. Yang ketiga, ada konsumsi air putih yang banyak untuk mencegah dari berbagai gejala keracunan yang ditandai dengan demam, mual, muntah, dan sakit kepala. Untuk selanjutnya yaitu lebah. Nah, lebah merupakan ordo Hymenoptera dari kelas insekta. Nah, dibagi atas dua famili, yakni Apidae dan Vespidae. Nah, alat penyengat lebah berada pada bagian bawah dari abdomen, terdiri dari kantung yang berisi bisa melekat pada duri penyekat. Nah, untuk racun lebah sendiri, toksin lebah mengandung apamin, melitin, histamin, asetilkolin, 5-hidroksitriptamin, enzim, dan substansi serupa protein. Zat-zat bersifat anafilatogenik, hemolitik, neurotoksik, antigenik, dan sitolitik. Nah, untuk efek dan gejala yang disebabkan oleh lebah ini, gejala keracunan yang timbulkannya, tersengat lebah dapat menimbulkan reaksi yang sangat cepat dengan efek yang nyeri hebat, diikuti dengan reaksi inflamasi lokal, diantaranya rasa gatal dan hangat di tempatkan yang tersengat, bengkak disertai dengan memar berwarna biru, kulit bengkak berisi cairan bening seperti luka akibat lepuhan. Untuk penanganannya sendiri, jika terdapat sengat yang tertinggal dapat dilepaskan dengan melepaskan secara halus dengan penjepit. Lepaskan sengat segera setelah 1 menit sengatan, karena setelah 2 menit racun telah masuk melalui kulit. Bila sengat tidak segera dilepaskan, kemudian cuci lokasi sengatan dengan air dan sabun serta kompres dengan menggunakan air dingin. Jadi kesimpulannya adalah toksin secara harfiah racun hewan adalah semua jenis toksin yang digunakan oleh beberapa kelompok spesies hewan untuk keperluan pertahanan dan berburu mangsa. Bisa dibedakan dengan racun dengan pengertian bahwa bisa adalah toksin biologis yang disuntikan oleh bagian tubuh tertentu seperti gigi taring atau sengat untuk menimbulkan efek terhadap sasaran. Sedangkan racun adalah toksin biologis yang terdapat dalam suatu bagian tubuh tertentu dari hewan yang diserap melalui lapisan epitel, baik dari usus maupun melalui kulit. Terima kasih.